Selamat siang pemirsa sekalian. Pak Susno, mungkin gimana nih Bang ngelihat eh, berkembangnya lagi kasus Jessica. Dari Abang sendiri kan sempat ngasih statement nih kalau ingin segera Jessica dibebaskan. Itu seperti apa sih Bang? Ya begini ya, saya ya terlebih dahulu kita mendasari ini kepada satu film Ice Cold ya Betul. di Netflix itu. Yang kedua di podcast-podcast beredar gitu. Dan kita lihat tidak ada bantahan dari Mahkamah Agung, tidak ada bantahan dari Kejaksaan, tidak ada bantahan resmi dari penyidik gitu. Berarti apa yang di film itu dan apa yang ada di medsos itu mendekati benar, itulah yang kita pegang. Nah, kalau itu benar, maka peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat, gitu kan? Kenapa peradilan sesat? Lah, terlalu benar menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifatnya direct, menunjukkan. Contohnya apa? Kok hakim berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya. Tetapi dari film itu yang kita tonton dan dari statement para pengacara, dari statement para keterangan ahli, kecuali tak ada yang menyatakan bahwa Jessica yang memasukkan racun itu. Tapi hanya berdasarkan bahwa Jessica duduk di meja, kemudian menutupi dengan tas. Oh, Jessica lah pelakunya. Ini terlalu sumir. Kalau sumir terlalu berani, besar loh dosanya. Lah, orang mati, nggak bisa saja mati bukan karena racun. Dan saya jadi penyidik cukup lama ya, sampai jadi kabar reskrim. Kalau mau bunuh orang dengan cara meracun, tidak berhadapan-hadapan. Bodoh sekali, apalagi seorang Jessica yang sudah terdidik sekolah di luar negeri. Saya mau bunuh, ya nggak mungkin lah saya meracun orang berhadapan-hadapan ya. Kalau mau meracun ya saya kirimi makanan, alamat pengirim nggak jelas, ya baru. Oh tapi mungkin, oh Pak nanti di tubuhnya ditemukan sianida. Nah, sianidanya berapa banyak? Kemudian sianida sekian itu mematikan apa tidak? Kapan diotopsinya? Ya jadi tidak ada keterangan alat bukti langsung yang mengatakan Jessica adalah pelakunya dan Jessica yang memasukkan racun itu. Jadi berdasarkan dugaan-dugaan, wah gini, nah apalagi sampai misalnya mencari, wah Jessica selama di luar negeri begini, pernah kecelakaan pernah itu kan mencari-cari gitu. Jadi artinya jangan takut kita untuk belajar daripada kekeliruan. Kalau memang salah, ya udah kita akui. Kasihan orang berumur sekian tahun masih remaja dihukum sekian tahun masa remajanya hilang. Besar dosanya. Dan apalagi Jessica mengatakan saya tidak mau dapat garasi kalau saya harus mengakui kesalahan saya. Ini bagus gitu kan. Bayangkan lebih saya nggak sini ya, lebih salut kita pada Jessica daripada penegak hukum yang nggak mengakui kesalahannya. Dan ingat, lembaga pengadilan itu adalah peradilan, namanya tuh peradilan. Pengertian peradilan itu adalah mengadili sesuatu perkara, tidak harus menghukum. Kalau memang keadilan itu harus membebaskan orang, misalnya tidak terbukti, ya bebaskan. Prestasi daripada suatu peradilan itu bukan menghukum. Tidak menghukum adalah prestasi. Misalnya, dan ini harus terjadi pada tingkat penyidik pun demikian. Keberhasilan penyidik bukan berarti harus ada tersangkanya. Kalau tidak tersangka, tidak ada tersangkanya dan bukan dia pelakunya, hukum acara kita telah memberi peluang penghentian penyidikan. Pada tingkat penuntutan tidak terbukti dia melakukan, hukum acara kita telah memberi peluang untuk menegakkan keadilan dengan penghentian penuntutan. Pada tingkat pengadilan tidak terbukti dia sebagai pelakunya, terdakwa dibebaskan. Baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi sampai tingkat TK. Hilangkan. Sekali lagi, hilangkan
hilangkan. Bahwa anggapan prestasi itu adalah menghukum orang. Tidak. Membebaskan orang adalah prestasi. Menghukum satu orang yang bersalah itu ada ada ungkapannya. Lebih bagus membebaskan satu orang bersalah, membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi bebaskanlah 1000 orang bersalah nggak apa-apa daripada menghukum satu orang yang bersalah. Itu suatu ungkapan di dalam hukum demi keadilan. Ya, bagus juga kalau ada orang-orang yang mencintai keadilan, yang menghendaki agar ini diungkap kembali, disidangkan kembali. Jangan sampai kita, wah ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidaklah. Yang paling tinggi hukum itu adalah keadilan. Jangan kita terpaku, sudah kekuatan tetap, mau tetap kayak mau apa kayak, kalau tidak adil ya harus diungkap lagi. Ya. Ingat ya, apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang saya lihat di film, apa yang saya dengar di medsos, apa yang saya tonton di medsos, dan apa yang saya tonton di televisi. Hanya itu. Kalau itu benar, maka ini harus ditinjau ulang gitu. Demikian. Berarti dari Bang Susno sendiri sebagai mantan Kabar Reskrim melihat ini sangat-sangat janggal ya Bang? Ya sangat janggal. Hakim boleh saja, memang harus ada keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim itu harus didapat dari alat bukti yang menunjukkan dialah pelakunya, bukan dari penafsiran. Wah dia nutupi dengan ini, wah dia begini. Tidak dong. Ya, tidak salah lah misalnya Mahkamah Agung atau hakim yang mengadili memberikan penjelasan kepada publik bahwa kami mengambil keyakinan itu karena ini gitu. Nah, sehingga publik tidak berprasangka-prasangka macam-macam seperti sekarang ini gitu. Bang, tanggapannya ngelihat ayah Mirna akhirnya minta maaf kepada Otto Hasibuan selaku pembela dari Jessica Wongso sendiri. Dari abang sendiri ngelihatnya seperti apa? Minta maaf bagaimana? Minta maaf kalau misalnya mungkin bahasanya dia udah menyakiti dari Otto atau apa. Lah, tidak menyakiti Pak Otto saja ya, kalau saya lihat adalah menyakiti masyarakat pencinta keadilan. Ya. Karena apa? Dia bukan hakim, dia bukan penyidik, dia bukan penuntut. Dia tidak boleh menyimpulkan apa-apa. Ya sebagai orang tua, ya sedih ya, kita turut berduka cita, turut bersedih, tetapi kesedihannya itu tidak boleh dilampiaskan dengan menghukum orang tidak bersalah. Kalau seandainya Jessica tidak bersalah ya, dia harus bebas. Lah, bagaimana dia meninggal? Inilah yang harus dibuktikan. Kenapa meninggal karena racun? Kalau racun, apa Jessica pelakunya? Bisa saja meninggalnya itu bukan karena racun. Misalnya, orang sakit lambung, minum kopi, kemudian sakit lambungnya itu akut, mah ya, meninggal, ya bisa. Pertama yang harus dibuktikan adalah mengapa dia meninggal. Itu dulu. Setelah tahu dia meninggal, baru harus dibuktikan meninggal karena apa? Racun. Oke, kalau racun apa? Nah, setelah tahu racun, apakah racun itu diminum sendiri atau ada orang lain yang masukkan? Kalau ada orang lain yang memasukkan, maka pertanyaannya siapa orang lain itu? Jadi begitu urutannya, bukan dicari, wah ini Jessica pelakunya, cari bukti. Tidak. Penyelidikan dan penyidikan itu tidak begitu cara kerjanya. Baca di UHAP itu. Untuk membuktikan apakah telah terjadi peristiwa pidana apa tidak. Itu dulu. Ya kalau dia mati bukan karena diracun ya bukan pidana namanya. Setelah tahu itu peristiwa pidana baru dicari siapa pelakunya. Nah, dengan apa cari siapa pelakunya? Dengan alat bukti. Apa itu alat bukti? Buka 184 UHAP. Itu saja. Jadi jangan tentukan pelakunya, cari alat buktinya. Wah, alat buktinya gini, baru keyakinan. Nah, ini peradilan sesat namanya.
Bang, ngelihat dari ayahnya Mirna ini minta maaf setelah ribuan advokat akan mendukung untuk keadilan buat Jessica. Ini seperti tanda takut atau seperti apa, Bang? Saya tidak tahu ya, apakah takut atau apa, dia sendiri yang paling tahu. Tetapi saya sangat concern, pemikiran saya bahwa kasus ini harus dibuka kembali. Tidak boleh menggunakan alasan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keadilan lebih tinggi daripada segalanya. Nah, kalau kita berduka misalnya karena anaknya meninggal, ya saya berduka, ikut berduka cita, siapa yang nggak sakit. Tetapi orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Nah, caranya apa? Ya carilah jalan hukumnya. Jadi jangan sampai dikorbankan orang. Tapi kalau memang dia bersalah, ya hukumlah seberat-beratnya. Bang, ini kan akan mengajukan PK kedua ya, Bang. Dari Abang sendiri ngelihatnya peluang keadilan berapa persen sih, Bang, untuk Jessica? Kalau memang diajukan PK kedua dan alat buktinya masih seperti sekarang, hakim harus menjatuhkan ini bebas. Karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Orang meninggal dunia, iya, meninggal. Tapi meninggalnya itu harus dibuktikan karena apa? Karena racun atau karena penyakit akut. Kalau karena racun, racun apa? Kalau sudah tahu racun apa, siapa yang memasukkan? Ya. Kalau Jessica harus ada buktinya. Jessica lah pelakunya, itu yang harus dibuktikan. Jadi ya peluangnya, ya jangan ada rasa, wah rekan saya sesama hakim telah menjatuhkan hukuman, saya harus memperkuat gitu, nggak boleh dong. Keadilan nilainya tinggi dan mereka bertanggung jawab pada Tuhan. Ingat dosa, ingat akhirat, dunia ini sementara. Bang, tanggapannya Bang ketika Hakim Besar Gultom dilaporkan ribuan advokat pembela Jessica ke Komisi Yudisial dan Pengawasan MA. Ya itu, gimana ya? Komisi Yudisial harus memproses ini ya, artinya hakim itu profesional apa enggak, melanggar etika apa enggak di dalam peradilan, ya harus berani lah. Karena komisi yudisial itu bukanlah lembaga pembela hakim ya, tapi lembaga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bang, tanggapannya Bang ketika Wamenkumham yang dulu menjadi saksi ahli dari pihak jaksa justru kini menjadi tersangka di KPK. Ya silakan rakyat yang menilai. Banyak yang bilang kalau ini itu karma karena menjerumuskan Jessica ke penjara, Bang. Ya rasakan sendiri oleh dia gitu kan. Saya nggak memberikan penilaian gitu. Rakyat sudah menilai itu. Bang, tanggapannya ngelihat satu demi satu pengacara senior siap membela Jessica dapatkan keadilan. Yang terbaru ada OCK Ligis juga bersedia gabung membantu Jessica, Bang. Ya saya kira bagi pencinta keadilan ya, bukan hanya pengacara senior, termasuk orang yang bukan pengacara pun tapi dia mengerti hukum dan dia cinta keadilan harus terjun. Harus terjun artinya harus mengungkap kasus ini supaya terbukti benar apa tidak Jessica pelakunya. Kalau terbukti Jessica pelakunya, ya silakan Jessica dihukum. Tapi kalau tidak terbukti, silakan dibebaskan dan negara harus merehabilitasi. Dan Abang sendiri siap bersedia, Bang, untuk membantu? Oh, sangat bersedia. Jadi yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Dan saya tidak hanya ngomong ya, tapi saya pernah ngalami dan tidak usah saya ceritain di sini. Bang, Jumat kemarin ada laporan untuk ayahnya Mirna dugaan menghilangkan bukti CCTV. Namun laporannya ditolak. Dari Abang sendiri ngeliatnya seperti apa? Ya kalau orang lapor ya harus diterima. Setelah diterima diperiksa. Kalau misalnya tidak terbukti, ya dihentikan penyidikannya. Jadi jangan menolak laporan. Laporan diterima, diproses, tidak terbukti ya dihentikan. Jadi istilahnya bukan penolakan laporan, tapi penghentian penyidikan. Bisa karena tidak cukup bukti, bisa karena bukan tindak pidana,
Bisa karena terlapornya atau tersangkanya meninggal dunia, bisa demi hukum dan lain-lain, tapi jangan ditolak gitu aja. Bang, mungkin sekarang masyarakat lebih percaya no viral no justice. Apakah ini berlaku di kasus Jessica, Bang? Itulah tantangan aparat penegak hukum dan tantangan bangsa Indonesia, supaya tidak ada lagi istilah no viral no justice. Tapi justice itu harus tegak dari tahap pertama, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK. Justice itu harus tegak, bukan tegak karena tekanan, bukan tegak karena kepentingan, bukan tegak karena sesuatu, tapi betul-betul justice karena tegak demi keadilan. Dan yang pengertian keadilan sebagaimana saya katakan tadi, untuk pidana prestasi itu tidak diukur daripada mentersangkakan atau menghukum orang. Membebaskan orang pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan, pada tahap peradilan, itu adalah prestasi. Karena tujuannya pengadilan itu bukan menghukum orang, tapi menegakkan keadilan dunia. Ingat, keadilan dunia. Kalau keadilan akhirat nantilah setelah kita meninggal. Oke, Bang. Ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Bang, mungkin sekali lagi seruan untuk Jessica agar segera bebas untuk mendapat keadilan ini, Bang. Ya, aparat penegak hukum kita yang harus mencari langkah. Artinya dia dibebaskan dulu lah. Kasihan orang, sehari dihukum itu sengsara loh. Saya pernah merasakan, apalagi bertahun-tahun. Bebaskan dulu, tarik paspornya atau tarik apa biar dia nggak lari. Dan saya yakin Jessica nggak akan lari. Kalau perlu jaminan ya buatlah. Saya kira banyak, ribuan, mungkin jutaan rakyat Indonesia mau jamin. Kemudian nanti peradilan, pemeriksaan berikutnya jalan. Kalau dia memang terbukti, ya hukumnya berlanjut gitu kan. Kalau hukum ditambah nggak mungkin lagi ya, karena ini sudah PK, nggak mungkin nambah hukumannya, hukuman diperberat nggak mungkin. Tapi kalau memang terbukti, ya udah lanjut hukumannya. Tapi kalau tidak terbukti, bebasnya lanjut, dan negara harus merehabilitasi. Dan jangan ada rasa malu di antara aparat penegak hukum. Yang lebih penting adalah keadilan tegak, begitu. Terakhir mungkin, Bang, apa ada tambahan ngelihat kasus ini, Bang? Kasus ini adalah kasus yang bagus, pelajaran untuk bangsa ini, pelajaran untuk aparat penegak hukum, dan pelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 di dalam menegakkan hukum. Jangan lagi terjadi perkara zaman dulu itu, zaman IRIB, Sengkon dan Karta gitu ya. Menghukum orang salah orangnya. Dan itu udah sampai tingkat pengadilan, berkekuatan hukum tetap. Ternyata terbukti bukan dia pelakunya. Nah, mau apa? Jangan sampai terjadi gitulah.